Ya Habibi ya Muhammad. Datangnya dari Muhammad Ansori ya, enggak disebutin alamatnya di sini. Pertanyaannya Ustaz, apakah boleh saya melakukan riyadhah yaitu 40 surah Al-Waqiah serta amalan-amalan lainnya yang bertujuan apa yang kita mau Allah berikan seperti kekayaan dan lain-lainnya. Jika boleh, saya Muhammad Ansori meminta doanya supaya saya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu ada dua. Ya. Amalan yang kita baca, kita lakukan secara normal. Surat Waqiah kita baca sehari sekali, Yasin kita baca sehari sekali, atau kemudian Tabarak kita baca sehari sekali, dan seterusnya. Ini amalan normal, nggak perlu ijazah, silahkan. Karena ini sudah dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika amalan itu kita baca dengan jumlah yang banyak, seperti yang ditanyakan tadi itu, membaca Waqiah 40 kali, membaca Yasin 41 kali, dan seterusnya, istiqamah seperti itu, maka ini perlu ijazah dan perlu perintah panduan dari guru mulia. Karena jumlah yang tidak normal, tidak wajar, seperti 41, 100 kali membaca satu surat dan seterusnya, dibaca istiqamah, itu harus ada yang memandu. Harus ada yang tanggung jawab. Karena Al-Quran Al-Quran itu ada khaddam minal malaika. Allah jaga setiap hurufnya, dikatakan oleh ulama, dengan malaikat. Dikhawatirkan rohnya tidak tahan, sehingga akan timbul reaksi-reaksi yang enggak bagus. Karena bukan karena efek baca Qurannya, tapi karena membacanya tidak biasa. Seperti kalau obat itu overdosis. Kecuali kalau ada pemandunya, ada yang memerintahkan, ada guru kita menyuruh kita riyadhah dengan baca Yasin 40 kali setiap hari. Silahkan Anda baca. Nah, guru Anda akan bertanggung jawab tentang apa yang terjadi kepada Anda. Guru Anda yang akan membimbing dan seterusnya. Tapi jika inisiatif sendiri, jangan. Kalau inisiatif sendiri, bacalah yang normal. Sekali, 2 kali, paling banyak 3 kali. Itu masih kategori normal. Kalau sampai 41 kali, ini sudah nggak normal. Ini harus ada pembimbingnya. Dan ini berlaku kepada semua dzikir. Nah, seperti hanya jangan baca wirid sakran, takut gila. Nggak ada baca wirid gila. Baca wirid hati tambah tenang. Ketika ada kasus, ada orang baca wirid sakran, coba ditanya, bacanya dia gimana? Nah, sebagian membaca overdosis, membaca wirid sakran sehari 40 kali. Sehari 50 kali. Nah, ini siapa yang nyuruh Anda? Kalau Anda baca normal sekali, 2 kali, maksimal 3 kali, ini masih dalam kategori wajar, gitu loh. Tidak akan timbul reaksi yang negatif. Nah, tapi ketika membaca sekian puluh kali, tidak ada yang menyuruh, nggak ada yang tanggung jawab, jangan salahkan wiridnya, gitu loh. La kulli hal. Na'am Ustaz. Baik Ustaz, berkaitan tadi Ustaz, yaitu membaca daripada Al-Waqiah sampai 40 kali itu Ustaz, berarti identik ingin mendapatkan rezeki katanya. Adakah amalan dari antum sekiranya mudah mendapatkan rezeki, sedikit tapi mudah untuk dapat rezeki Ustaz? Sebetulnya kalau kita membaca Al-Quran untuk dapat rezeki, hitung-hitungannya itu rugi kita. Gitu Ustaz. Rugi. Al-Quranul Karim kalam Allah Subhanahu wa taala yang kita beribadah dalam membacanya. Ibadah yang paling afdal membaca Al-Quranul Karim, afdalul ibadah tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah membaca Al-Quran. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita niatkan untuk rezeki, kita niatkan ini rugi. Karena rezeki itu kita niatkan atau tidak akan ikut.
Ketika kita baca Waqiah, walaupun kita tidak meniatkan untuk kita dapat rezeki yang banyak barokah, itu akan dapat dengan sendirinya. Karena surat Waqiah itu termasuk salah satu rahasianya memudahkan rezeki. Tapi jangan niat baca Waqiah untuk rezeki. Yang dikhawatirkan anak nggak dapat pahala, dapat rezeki. Lebih afdal mana pahala sama rezeki? Satu pahala nanti di hari kiamat nilainya lebih afdal dari dunia seisinya. Lebih afdal dari dunia seisinya. Memang surat Waqiah, pernah salah satu sahabat Nabi SAW ketika di akhir umurnya, beliau hidup dalam keadaan miskin dan anak-anaknya banyak perempuan. Ditanya oleh para sahabat, kamu tinggalkan anak-anakmu itu apa? Kamu miskin, anak-anakmu perempuan, nggak bisa kerja. Kalau ini, taraktu fihim suratul Waqiah. Saya tinggalkan, wasiatkan mereka untuk baca surat Waqiah. Karena Nabi bersabda, siapa yang membaca surat Waqiah, istiqamah, membaca surat Waqiah, lam tusibhum faqah. Tidak akan terkena kemiskinan. Ini salah satu memang barakah surat Waqiah. Tapi jangan niat baca Waqiah untuk rezeki. Baca Waqiah untuk dekat dengan Allah. Baca Waqiah sunnah Nabi SAW. Rezekinya ikut, jangan khawatir. Subhanallah. Ikut. Dan amalan yang sangat mujarab untuk mempermudah dapat rezeki, seperti Nabi SAW memberikan kepada salah satu sahabat yang mengeluh kepada beliau atas sedikitnya rezeki, maka Nabi menyuruh sahabat itu untuk setiap masuk rumah setelah salam dan membaca salawat, kalau enggak ada orang, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Masuk rumah, Assalamualaikum, enggak ada orang, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali. Diamalkan oleh sahabat ini dan dibukalah keberkahan rezeki untuk dia. Bahkan Allah buka rezeki untuk tetangganya. Berkah ini satu orang, tetangganya semuanya dibukakan rezeki oleh Allah. Amalkan ini. Waqiah baca setiap sore. Setiap masuk rumah, salam dan salawat dan surat Al-Ikhlas 3 kali. Dan jangan lupa bakti sama orang tua, silaturahmi, dan banyak sedekah. Itu semua amalan-amalan yang mendatangkan rezeki, ditambah lagi dengan salatul duha. Salat duha, salat yang mendatangkan rezeki. Jangan diniatkan rezeki, tapi rezeki akan datang sendiri. Dan baca setiap habis zuhur, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali setelah zuhur. Insyaallah Allah akan buka rezeki untuk kita dan Anda. Amin. Rezeki yang barakah.